ini bekerja bukan atas dasar kepentingan negara, kepentingan rakyat, dan kepentingan kebenaran, ya, tetapi bekerja untuk kepentingan Joko Widodo. Itu satu hal. Yang kedua, kita ingatkan juga bahwa proses dulu yang digugat itu buktikan bahwa ijazahnya itu memang benar, asli, dan kalau memang tidak, maka ini harus menjadi tugas polisi untuk memproses itu dulu. Jangan melakukan kriminalisasi ya kepada teman-teman kami, ya, terutama Mas Roy, Bu Tifa, Pak Rizal, Mas Rismon, bukan Mas tapi Lai ya, Lai Rismon, dan juga Bu Kurnia. Ini harus dibuktikan dulu. Dan yang berikutnya saya juga ingin ingatkan, kalau sampai ini terjadi mengulang kasus Gus Nur dan Bambang Tri, maka polisi sudah melanggar konstitusi, melanggar HAM, dan sebaliknya juga kita ingin supaya teman-teman kita itu diperlakukan seperti seharusnya mengikuti pro justisia, ya. Saya kira ini harus dijalankan. Dan yang terakhir, saya berharap Pak Prabowo itu sekarang jadi presiden. Jadi jangan biarkan polisi bertindak mengikuti keinginan Joko Widodo yang sudah melakukan kriminalisasi terhadap 2 orang yang saya kira statusnya masih dihukum 6 tahun. Ya, memang sudah lepas sementara tapi belum tuntas. PB ya. Ya, ini saya kira jangan diulang, jangan dibiarkan seperti ini, dan ini adalah tugas Pak Prabowo. Ingat, Anda tanggal 20 Oktober itu sudah bersumpah. Ya, salah satunya itu akan menjalankan fungsi presiden. Tugas presiden itu sebenar-benarnya, seadil-adilnya, jangan justru ikut di bawah kendali Joko Widodo. Karena kalau hal itu yang terjadi, maka kita sangat menyayangkan Anda sebetulnya, ya, Pak Prabowo itu akan hanya menjadi proksi, ya, menjalankan fungsi Joko Widodo 3 periode, dan kita tidak mau itu. Ya, buktikan bahwa polisi ada di bawah kendali Anda. Jangan mengikuti agenda dari Prabowo untuk nanti Jokowi untuk nanti menangkap teman-teman kami tadi. Saya kira itu mungkin. Makasih. Langsung Bang Refli mungkin ya, biar efektif. Maaf. Jadi pegang aja mungkin. Pegang aja dah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cadas. Jadi kawan-kawan semua, ada 3 kasus yang sedang berproses saat ini. Pertama adalah yang saya hitung berdasarkan yang sudah berproses ya. Yang lainnya seperti pengaduan dan lain sebagainya belum saya hitung. Pertama adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Dr. Taufik di Pengadilan Negeri Surakarta. Itu satu. Yang kedua adalah laporan TPUA yang diwakili oleh Profesor Egy Sujana yang sudah dilaporkan tanggal 9 Desember 2024 dan baru diproses setelah Joko Widodo melaporkan lapor balik lah, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga adalah laporan pencemaran nama baik atau fitnah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu menurut Joko Widodo. Nah, kalau menurut aturan yang ada ya, Perma nomor 1/1956 sebagaimana sering kita bahas juga, seharusnya yang harus diselesaikan itu adalah yang terkait dengan apakah ijazah Jokowi itu asli atau tidak? Apakah Jokowi mendapatkan ijazah dengan prosedur yang benar atau tidak? Nah, itu sesungguhnya bisa dipastikan di peradilan perdatanya, di Pengadilan Negeri Surakarta, itu perbuatan melawan hukum. Persoalannya adalah sepertinya Jokowi menghindar dari peradilan tersebut. Padahal dia mengatakan akan menghadirkan ijazahnya kalau seandainya diperintahkan oleh pengadilan. Ketika mediasi, mereka tidak mau menampilkan ijazahnya. Bahkan ijazahnya sekarang konon adanya di Bareskrim Mabes Polri. Itu satu. Yang kedua, ada undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, kawan-kawan semua, pasal 10 ya, yang mengatakan kalau ada misalnya tindak pidana atau dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dalam kasus konkret dan kemudian ada laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh orang yang dianggap melaporkan tersebut, maka yang harus didahulukan adalah laporan tentang ada dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen atau ijazah palsu ya.
Nah ini terbalik, yang cepat itu adalah pencemaran nama baik dan fitnahnya. Padahal kita tahu bahwa pencemaran dan nama baik jadi relevan kalau seandainya ijazah palsunya tidak terbukti. Tapi kalau terbukti kan tidak relevan lagi. Itu satu. Nah yang kedua yang ingin saya jelaskan juga adalah kalau saya lihat ya sebagai orang hukum menganalisis, sebenarnya tidak ada pasal yang relevan yang bisa dikenakan kepada baik Roy Suryo, Dr. Tifa maupun calon-calon yang disebut lainnya. Kan yang disebut itu RS, ES, kemudian T dan K. Kenapa? Kalau kita menggunakan pasal KUHP misalnya, perlu dipahami bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa ini bertindak untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Karena itu nggak boleh dikriminalkan. Kalau menggunakan pasal 27A Undang-Undang ITE, sebagaimana disebutkan, maka Roy Suryo dan Tifa juga harus bebas dan teman-teman karena Jokowi masih menjadi pejabat publik. Putusan MK terakhir mengatakan bahwa kalau dia pejabat publik tidak boleh mengadukan. Karena ini adalah negara demokrasi, ini adalah bagian dari kontrol publik. Yang ketiga, pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang sanksi hukumnya 8 tahun untuk Undang-Undang 32, 12 tahun untuk Undang-Undang 35 itu tidak relevan diterapkan kepada baik Dr. Tifa maupun yang lainnya. Karena itu adalah bagaimana mengoprak-aprik data elektronik seolah-olah jadi asli dan lain sebagainya. Justru orang yang mengupload itu yang seharusnya dipermasalahkan. Karena saya melihat tidak ada yang relevan seharusnya, maka ini tidak perlu diproses. Itu pendapat saya. Nah, lagi pula ternyata dari informasi yang saya dapatkan, ini tidak jelas siapa yang dilaporkan sampai hari ini. Jadi dalam undangan klarifikasi yang saya dengar dari Rizal Fadila misalnya, ketika ditanyakan siapa yang dilaporkan, nggak jelas. Sementara kuasa hukum hanya menyebut RS, ES, T, dan K. Tetapi tidak secara eksplisit. Seharusnya diklarifikasi dulu kepada pelapor, Anda mau melaporkan siapa? Lokus deliktinya di mana? Tempus deliktinya di mana? Kalau sudah clear, barulah ngundang pihak-pihak lain. Entah itu yang diperkirakan akan dijadikan tersangka, entah itu jadi saksi dan lain sebagainya. Ini seolah-olah, ini terakhir dari saya, seolah-olah belanja masalah dulu. Cari, dapatkan info. Nah, nanti cari lemahnya di mana? Lemahnya di mana, baru kita tersangkakan. Nah, ini kan penegakan hukum yang tidak fair menurut saya ya. Karena kita bicara mengenai prinsip equality before the law. Dan fungsi polisi, penegak hukum sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, Kamtibmas dan penegakan hukum yang benar dan adil. Jadi bukan alat untuk kriminalisasi atau alat untuk penguasa menginginkan hasratnya terpenuhi. Apalagi kalau misalnya pokoknya dia harus masuk gitu kan. Saya dengar itu dari misalnya pendukung-pendukungnya. Masuk, pokoknya tidak mau tahu. Nah ini kan cara penegakan hukum yang menurut saya tidak benar. Dan seharusnya Prabowo Subianto tidak boleh lagi mengulangi tragedi ini di era pemerintahan presiden sebelumnya. Kita tahu ada Syahganda Nenggolan, ada Anton Permana, Habib Rizik, Habib Bahar, kemudian ada Jumhur Hidayat, Bunda Mary itu ada juga. Edi Mulyadi. Ini orang-orang yang dikriminalisasi bukan karena melakukan kejahatan seperti garong, rampok, korupsi dan lain sebagainya, tetapi karena berpendapat. Makanya kalau orang berpendapat kemudian bisa dikriminalisasi dan kemudian bisa divonis, maka negara kita adalah negara yang sontoloyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.